Halo, bertemu lagi dengan saya masih di mata kuliah keamanan komputasi awan atau cloud computing tadi ya. Yang sebelumnya juga sudah ada beberapa video yang membahas tentang ini. Nah, kali ini kita tentu dengan mata kuliah yang sama tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Setelah memahami secara singkat infrastruktur di video sebelumnya, infrastruktur AWS di video sebelumnya, nah sekarang kita beralih ke salah satu topik yang tidak kalah penting, yaitu keamanan akun dan data. Dalam cloud, keamanan adalah tanggung jawab bersama dan kuncinya terletak pada identitas dan enkripsi data Anda gitu. Jadi pada sesi ini kita akan membahas tentang keamanan akun dan data. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Ya, setelah nanti mendengarkan pemaparan dari apa yang saya sampaikan, targetnya adalah mahasiswa mampu menerapkan praktik keamanan akun dan data ini di AWS. Di platformnya AWS meliputi pengelolaan identitas dan akses, terus juga enkripsi data dan juga monitoring serta audit untuk melindungi semua sumber daya cloud. Itu adalah yang menjadi target akhir dari materi ini nantinya setelah disampaikan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Model dan tanggung jawab bersama AWS. Nah, model ini adalah konsep keamanan yang paling mendasar di AWS. Singkatnya sebenarnya keamanan itu dibagi menjadi dua nantinya ya. Nah, AWS itu bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur cloud. Lalu pengguna bertanggung jawab atas keamanan data dan konfigurasi. Nah, keamanan meliputi identitas, akses, enkripsi, dan audit. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, keamanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah AWS itu bertanggung jawab atas keamanan dari cloud-nya. Ini adalah keamanan fisik pusat data, terus juga hardware, dan juga perangkat lunak untuk menjalankan layanan cloud gitu ya. Nah, yang kedua, pelanggan bertanggung jawab atas keamanan di cloud. Ini adalah keamanan data, konfigurasi, sistem operasi, dan juga manajemen identitas dan akses atau disebut dengan IAM kalau di cloud itu sendiri. Nah, yang Anda terapkan pada layanan yang Anda gunakan. Jika misalnya terjadi pelanggaran, hal pertama yang akan dipertanyakan adalah kita. Nah, apakah pelanggaran itu terjadi di cloud, tanggung jawab kita berarti, atau memang dari cloud itu sendiri. Jadi itu nanti akan diidentifikasi pelanggaran itu datang dari mana. Apakah memang dari cloud atau sebenarnya pelanggaran itu datang dari tanggung jawab kita gitu. Atau kalau dari cloud itu adalah tanggung jawabnya si AWS tadi. Itu adalah model tanggung jawab bersama pada AWS. Selanjutnya, keamanan akun AWS. Nah, keamanan akun dimulai dari akar, yaitu akun root kita. Lalu akun root memiliki izin tanpa batas yang harus dilindungi dengan sangat ketat gitu. Nah, praktik sebaiknya adalah jangan pernah menggunakan akun root untuk tugas sehari-hari, itu amannya. Jadi Anda harus menggunakan akun untuk tugas pengaturan awal, itu sangat penting. Jadi selain mengaktifkan multifaktor authentication atau MFA pada akun root untuk lapisan perlindungan yang tertinggi. Mohon maaf, jadi harus selalu mengaktifkan MFH tadi di akun root untuk nanti lapisan perlindungan tertinggi. Seperti yang kita tahu, mau dia tradisional ataupun cloud, keamanan menjadi hal yang paling penting untuk diketahui gitu, karena terjadinya ancaman atau misalnya terjadinya kehilangan data dan lain-lain itu bisa saja disebabkan oleh faktor teknologinya, tapi tidak tertutup kemungkinan bahkan justru lebih besar karena kelalaian pengguna. Nah, di cloud salah satu kenapa ke cloud sebenarnya adalah untuk meningkatkan keamanan itu sendiri. Tetapi tetap dipelajari bagaimana proses pengamanan di cloud, walaupun
seperti yang disampaikan tadi, keamanan di cloud itu tetap adalah menjadi tanggung jawab si bersama antara cloud dan kita penggunanya. Kemudian selanjutnya adalah AWS Identity dan Access Management atau disingkat IAM ini. Dia mengatur user group dan role untuk kontrol akses dan juga menggunakan IAM atau IAM ini policy dan prinsip least privilege-nya, lalu dia audit aktivitas menggunakan AWS Cloud Trail-nya. Nah, IAM ini layanan kunci yang digunakan untuk mengontrol autentikasi dan otorisasi di seluruh sumber dayanya AWS. Jadi nanti ini juga kan nanti ada praktikumnya ya. Ini ada sisi praktikumnya juga. Di IAM ini Anda dapat membuat pengguna, misal seperti membuat pengguna user ya, terus juga grupnya, terus juga perannya seperti apa, role-nya seperti apa. Tapi pada prinsipnya IAM ini adalah principle of least privilege, yang berarti kita tuh harus memberikan izin minimal mungkin yang diperlukan seseorang atau layanan untuk melakukan tugasnya. Jadi tidak lebih daripada itu gitu. Nah, IAM sendiri nanti itu di platform AWS-nya akan ada satu praktikum khusus untuk ini di sesi praktikum. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan perlindungan data di AWS. Mau belajar cloud, belajar sebelum cloud, semua yang berbau digital, data merupakan aset. Dimanapun data merupakan aset yang paling bernilai, tidak terkecuali di AWS itu sendiri. Jadi data aset kita ya tetaplah sebuah data. Nah, data itu sebenarnya dibagi menjadi 3 nantinya gitu ya. Ada data in transit ya, data yang sedang dipindahkan gitu atau sedang berpindah gitu dengan menggunakan misalnya HTTPS atau TLS, VPN atau Direct Connect. Juga ada data at rest, data yang sedang tidak digunakan. Ini adalah selalu harus menggunakan enkripsi melalui AWS KMS gitu. Terus juga ada pastikan data hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, perlindungannya si AWS, data di AWS ini berfokus di enkripsi sebenarnya, baik data yang sedang bergerak maupun data yang sedang diam ataupun data yang sedang digunakan atau yang disebut dengan data in use gitu. Nah, seperti tadi yang ini secara singkat bahwa data itu dibagi diantaranya adalah data at rest atau data diam ya, tersimpan misalnya dia di S3 atau RDS. Ini tuh dilindungi menggunakan layanan AWS KMS. KMS adalah singkatan dari Key Management Service gitu. Nah, sedangkan data in transit atau data yang bergerak gitu, data ini berpindah melalui jaringan. Ini dilindungi menggunakan protokol SSL dan TLS. Dan satu lagi misalnya data in use, data yang sedang digunakan, itu juga akan tetap dilakukan enkripsi pada data tersebut gitu. Jadi AWS khususnya gitu atau cloud gitu, dia tetap memperhitungkan dan sangat fokus terhadap keamanan data penggunanya, karena itu adalah yang kembali saya sampaikan tadi, data merupakan aset yang paling mahal saat ini gitu. Kalau teknologi mungkin dia bisa upgrade, dia bisa digantikan oleh versi setelahnya gitu, tetapi kalau data dia memiliki value yang tinggi ya, dan tidak akan pernah berubah ataupun untuk data-data tertentu begitu ya, tidak membutuhkan maksudnya harus ada perubahan gitu. Itulah data, maka data harus dilindungi apalagi di cloud gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan audit. Keamanan bukan hanya tentang pencegahan sebenarnya gitu ya, tetapi juga tentang pengawasan, ada juga penelusuran aktivitas, dan disinilah sebenarnya audit itu berperan gitu. Nah, gunakanlah AWS Cloud Trail untuk merekam aktivitas API. Kita menggunakan AWS Config untuk melacak perubahan konfigurasi dan juga memanfaatkan AWS dan Security Hub untuk deteksi ancaman. Jadi AWS si Cloud Trail ini
dia mencatat itu setiap tindakan atau panggilan API yang dilakukan di akun kita atau akun Anda gitu. Nah, ini penting. Ini untuk audit, menjawab pertanyaan siapa yang melakukan apa yang dilakukan dan juga kapan dilakukan. Nah, itu perlu itu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu adalah Amazon CloudWatch dan VVC Flow Logs gitu ya. Jadi itu tuh digunakan untuk memantau performa dan lalu lintas jaringan secara real time nantinya untuk mendeteksi anomali. Nah, kemudian itu adalah monitoring dan audit. Jadi tetap dilakukan monitoring dan audit. Karena ya kembali ke yang tadi, data harus dilindungi dalam bentuk apapun karena itu adalah aset. Kemudian, praktik terbaik keamanan AWS. Gunakan prinsip least privilege. Aktifkan MFA di semua akun, terus enkripsi semua data sensitif, gunakan logging untuk monitoring aktif, dan rotasi kredensial secara berkala. Beberapa praktik terbaik harus selalu diingat oleh profesional cloud gitu ya. Yang pertama adalah gunakan IAM rule tadi yang nanti akan dicoba digunakan. Jadi ada pembatasan akses untuk orang-orang tertentu, hanya orang tertentu yang boleh mengakses gitu ya. Jangan gunakan akses key statis. Nah, ini yang paling beresiko pada instansi EC2. Tapi gunakan rule IAM tadi atau IAM tadi untuk memberikan izin sementara. Nah, ini perlu diingat nanti. Jadi mohon untuk hati-hati ketika mengimplementasikannya. Lalu, enkripsi segalanya. Jadi apapun itu harus dilakukan encryption. Enkripsikan semua storage misalnya ya dan database Anda secara default. Jadi defaultnya adalah encrypted gitu. Jadi wajib memastikan bahwa semua data itu dienkripsi gitu. Dan yang seterusnya adalah akses terbatas. Nah, batasi akses jaringan menggunakan security group dan NACL. NACL udah pernah dibahas juga gitu ya. Itu adalah network access control list gitu. Pada port dan IP yang benar-benar dibutuhkan. Jadi akses itu atau security di AWS itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada security group ya. Yang kedua adalah NACL. Kalau security group itu dia nanti akan membuat aturan secara misalnya dia memberikan izin untuk masuk, secara otomatis dia akan memberikan izin untuk keluar. Tapi apa perbedaannya dengan NACL? Kalau dia NACL, Network Access Control List, kalau dia mengizinkan sesuatu masuk dan maka dia harus membuat aturan spesifik lagi kalau ingin keluar gitu. Jadi itu perbedaannya dengan security group dan layernya juga akan beda-beda gitu. Nah, ini adalah keamanan yang ada di AWS. Jadi ini secara singkat terkait dengan materi yang dibahas hari ini tentang keamanan akun dan data pada AWS gitu. Pada akhirnya jika kita berbicara digital gitu ya, sebenarnya tidak digital juga gitu ya. Yang poin utama kita itu adalah melindungi aset. Aset itu di mana adalah data. Apakah misal teknologinya bukan merupakan aset juga, tetapi yang lebih punya value adalah data. Kembali ke yang saya sampaikan di awal, kalau teknologi itu ya bisa berubah, bisa di-upgrade, ada masa habisnya gitu. Tapi kalau data dia tidak, masanya itu lebih lama dan value-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Poin utama kita adalah melindungi aset. Nah, kesimpulan apa yang harus bisa kita simpulkan dari pembahasan yang secara singkat ini? Sebagai kesimpulan, keamanan cloud adalah tanggung jawab bersama. Itu yang pertama, yang sangat bergantung pada tindakan pelanggan. Perlu diingat, data terkadang hilang ataupun data itu diambil itu bukan karena kadang teknologinya, tetapi karena kelalaian pada pengguna. Dan juga kurangnya edukasi. Jadi kuncinya terletak pada penerapan principle of least privilege melalui IAM tadi kalau misalnya di AWS. Lalu dia mengaktifkan MFA dan juga memastikan semua data harus dienkripsi. Tapi semua itu juga sudah diaktifkan, tetapi kalau misalnya penggunanya juga tetap lalai ya sama saja gitu. Jadi keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama. AWS punya tanggung jawab dari sisi AWS atau cloud-nya, dan kita pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk itu gitu. Jadi saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
Nah, dengan mengikuti praktik-praktik ini, diharapkan nanti dapat bisa membangun fondasi yang aman untuk setiap aplikasi AWS. Dan untuk praktikumnya itu kembali seperti biasa, bisa Anda cobakan di platformnya AWS. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini, untuk video kali ini tentang keamanan di AWS. Ini merupakan salah satu sesi paling penting ya, sesi paling penting di dalam mempelajarinya, karena keamanan, karena segala sesuatu yang kita taruh di sana kalau tidak aman ya sama saja tidak ada fungsinya. Baik, barangkali itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dalam pembahasan yang berbeda. Terima kasih.